Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakiri Sadiaksa, NIM 2021 050 10 2065 dari kelas PBSB semester 4. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait tugas mata kuliah analis pembiayaan bank syariah. Ada 4 pembahasan. Pertama itu persyaratan analis pembiayaan, kedua informasi data yang diperlukan, ketiga sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan, keempat feasibility studi pembiayaan. Baik, pembahasan pertama itu persyaratan analisis pembiayaan bank syariah. Dalam pemberian pembiayaan bank syariah kepada seorang customer agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan analisis pembiayaan yang dikenal dengan prinsip 6C, yaitu 1. Karakter adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikat atau kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kedua, kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dengan perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberi pembiayaan. Ketiga, capacity. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon usaha mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Keempat, kolateral. Kolateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kolateral harus dinilai oleh bank umum mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Kelima, condition of economy. Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Keenam, constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Pembahasan kedua, informasi dan data yang ditentukan. 1. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan. Kedua, dokumen perizinan atau surat keterangan usaha. Ketiga, dokumen identitas nasabah. Keempat, laporan keuangan. Kelima, laporan pembiayaan nasabah atau credit history apabila sebelumnya nasabah telah mendapat fasilitas pembiayaan dari bank. 6. Fotokopi dokumen jaminan atau anggunan. Ketujuh, dokumen lain yang diperlukan apabila ada. Lanjut, informasi yang dibutuhkan dalam analis pembiayaan biasanya seperti maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, data diri, permohonan pembiayaan dan keluarga, profil usaha, kondisi keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan dan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi. Informasi yang didapat tersebut kemudian digunakan untuk menilai karakter pemohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon. Pembahasan ketiga, sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan. Analis pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu menggunakan data keuangan nasabah, sedangkan data kualitatif menggunakan data non-keuangan dari nasabah. Pada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jumlah yang kecil, maka akan menggunakan analisis kualitatif. Karena data keuangan nasabah pembiayaan dengan jumlah kecil biasanya data keuangannya tidak akurat dan tidak lengkap. Sedangkan pada nasabah yang melakukan pembiayaan dalam jumlah besar akan menggunakan analisis kuantitatif karena laporan keuangannya sudah jelas dan tersusun. Pembahasan keempat, feasibility studi pembiayaan. 1. Merintis usaha baru, misalnya membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. Kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, memperluas skala usaha, mengganti peralatan atau mesin baru, memperluas cakupan usaha, dan sebagainya. Ketiga, memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan, misalnya usaha dagang, pilihan usaha barang dan jasa,
fabrikasi atau perakitan, proyek A atau proyek B, dan lain sebagainya. Baik, itulah hasil materi yang dapat saya paparkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.